Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam ini kita dapat bermajelis pembahasan kitab Al-Adab al-Mufrad wa karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adab al-Mufrad dapat kita amalkan sehingga kita semakin memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dengan sebab kita senantiasa membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'ba'aha fa'addaha kama sami'a." Semoga Allah mengelokkan orang yang mendengar perkataanku, kata Rasulullah, kemudian dia memahaminya, lalu dia menyampaikannya atau menyampaikannya sebagaimana hasil mendengarkannya. Adapun pengertian nadarallahu ra'an, maknanya adalah hasanallahu khuluqahu wa rafa'a darajatahu. Sebagaimana penjelasan tersebut dapat kita baca di dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadits. Diterangkan hasanallahu khuluquhu, semoga Allah tabaraka wa taala membaguskan akhlaknya. Hasanallahu khuluquhu wa rafa'a darajatahu. Dan yang keduanya, semoga Allah meninggikan derajat. Hasanallahu khuluquhu wa rafa'a darajatahu. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu hadis yang ke-434. Adapun hadis yang ke-434 ini, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab, kitab adab, babul mayunha minas sibab wal la'n. Dalam kitab Al-Adab, babul mayunha minas sibab.
Dan pembahasan ini yaitu dalam Kitabul Adab ini menunjukkan bahwa hadis ini juga tertera di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena hadis ini terdapat juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun hadis yang dimaksud yang akan kita bahas ini, saya bacakan terlebih dahulu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Umar qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mas qala hadatsana Adi bin Sabit qala sami'tu Sulaiman ibn Surad, aku mendengar Sulaiman bin Surad, kata Adi bin Sabit, rajulan min ashabi sallallahu. Sulaiman bin Surad adalah seorang laki-laki di antara para sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, kata Sulaiman bin Surad, istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki saling mencela di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki saling mencela di sisi Rasulullah SAW. Artinya keduanya saling mencela, sedangkan keduanya berada di samping Nabi Muhammad SAW. Fagodiba ahaduhuma, salah satunya marah. Fastadda godobu, marahnya semakin meningkat, semakin menjadi-jadi. Hatta intafakha wajhu. Hatta intafakha wajhu. yakni sampai wajah orang tersebut betul-betul menampakkan marahnya. Di sini tertulis intafakha. Hatta intafakha. Apa ini maksud dengan intafakho? Yakni fahmarro wajhuhu, wajahnya memerah. Wantafakhot audajuhu, dan semakin besar gemuruh suaranya. Di dalam riwayat Imam Muslim tertulis tahmarru ainahu, dua matanya memerah. Watan tafihu audaju, dan suaranya semakin bergemuruh. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang namanya al-wadaj itu adalah fi sifati iblis. Itu masuk ke dalam sifat iblis. Ini intafakho audaju. Ya. Semakin ya keras suaranya, semakin membesar suaranya. Intafakh, kalau luka semakin membengkak, semakin menggelembung. Dan
Kata-kata tersebut maksudnya adalah bahwa dia semakin bergemuruh marahnya, semakin dahsyat. Taghayyara, dan dia berubah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah, inni la'a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui ada satu ucapan, lau qalaha, kalau orang tersebut mengucapkannya, la dhahaba anhu alladhi yajidu, maka niscaya akan hilang marahnya. Kata Rasulullah, aku mempunyai satu perkataan yang seandainya dia mengucapkan perkataan itu, la dhahaba anhu alladhi yajidu, pasti akan hilang marah. Fantalaqa ilaihi rajul, laki-laki tersebut bertolak, ya, kepadanya. Fa akhbarahu, lalu dia menghabarkannya. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan berkata, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Inilah satu perkataan yang seandainya dibaca oleh orang yang sedang marah, maka niscaya la dhahaba alladhi yajidu, marahnya akan hilang. Kalau orang tersebut mau membaca ini, pasti marahnya akan hilang. Wa qala, dan dia berkata, atarobi ba'sa, atarobi ba'sa, yakni, apakah engkau melihat aku ini ba'san, terjadi sesuatu? Yakni maksudnya maradun aqliyan, ya, yaitu mungkin penyakit akal. Apakah kamu memandang aku ini ba'san, yakni maradun aqliyan, sakit akalnya? Awa majnunun ana, ya, apakah saya ini gila? Idhab, pergilah kamu, yakni imdi ila syuglika. Sesuai dengan judul bab yang sedang kita bahas, yaitu babu sibabil muslim fusuq, lihat oleh kita bahwa apa yang dikerjakan oleh orang ini, kita tahu bahwa innal isti'adata billahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, tuzilu wahjal qulub, maka ucapan ta'awud ini, ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini dapat menghilangkan gejolak marah. Tuzilu wahjal qulub, dapat menghilangkan gejolak marah. Fatukhmidu horonadab, dan juga dapat menghentikan, ya, yakni derasnya darah, mendidihnya darah. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya kalau orang marah kan darahnya mendidih, darahnya menjadi panas. Qala al-Hafidz ta'liqan ala qawli ar-rajul amajnun ana idhab. Lalu al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata, memberikan ta'liq, catatan
atas perkataan Rasulullah SAW, atas perkataan orang tersebut, amajnun ana, apakah aku ini gila? Idhab, pergilah kamu, yakni wa akhluqu li hadzal ma'mur an yakuna kafiran aw munafiqan aw ghalaba ala dhulm hatta akhrajahu min al-i'tidal. Apa maknanya? Dan wa ukhlaqu, dan aku diciptakan untuk urusan ini, ya, an yakuna kafiran, sehingga keadaannya menjadi kufur, au munafiqan, atau menjadi munafik, au ghalaba alaihil ghadab, ataukah dia tenggelam dalam marah, hatta akhrajahu minal i'tidal, sampai rasa marahnya tersebut dapat mengeluarkan dia dari i'tidal, yaitu dari sikap yang seimbang. Artinya karena memang yang namanya marah dapat menyebabkan orang itu menjadi tidak seimbang. Aqulu al-awwal huwa ar-raji' li'annahu rafada nusa Nabi sallallahu, maka yang pertama itulah yang raji, karena dia menolak nasihat Nabi sallallahu. Apa maknanya? Maknanya ini dalam rangka menghilangkan gejolak marah dan juga dalam rangka menghentikan yakni derasnya dan mendidihnya darah ketika dia dalam keadaan marah. Maka hadis yang ke 434 ini jadi dalil bagi kita semua bahwa hendaklah kita jangan memperturutkan hawa nafsu. Hendaklah kita yakni jangan menjadi orang yang tidak menjaga adab sampai di depan orang yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW, dua orang sahabat ini bertengkar di hadapannya. Dan tentu saja Nabi Muhammad SAW, yakni beliau sangat mengkhawatirkan umatnya yang seperti ini. Dan ketika itu kata Rasulullah, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang andai kata saja dia membaca kalimat ini, la dhahaba anhu alladhi yajid, pasti marahnya itu. Apa itu? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah obat ketika seseorang sedang hebat gejolak marah. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ucapan itu insyaallah taala sangat bermanfaat sekali. Berikutnya, dalil yang ke-435. Setelah barusan kita menjelaskan apa yang ada pada hadis tersebut. Dan kita tahu bahwa di dalam hadis ini, yaitu hadis yang ke-425, di sini Imam Bukhari beliau berkata, hadatsana Khalid bin Yahya qala hadatsana Sufyan an Yazid bin Abi Ziyad an Amr bin Salama an Abdullah qala, kata Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud maksudnya, ma min muslimaini, tidaklah dari dua orang muslim, illa kecuali bainahuma minallahi azza wa jal sitrun, melainkan ada sitrun, yaitu ada tameng, ada tabir di antara keduanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza qala ahaduhuma li sahibihi kalimat hadrin, apabila salah seorang dari keduanya mengucapkan kepada temannya perkataan hajar, perkataan yang mengandung nilai boykot, maka faqad kharaqa sitrallah, maka sungguh dia telah merobek tabir Allah. Kalimat hadrin adalah yaitu perkataan yang buruk. Maka dia kharaqa sitrallah, sudah merobek tabir Allah. Wa idza qala ahaduhuma lil akhar, dan apabila salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lainnya dengan kalimat anta kafir, kamu kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka sungguh kufur salah satu. Jadi orang yang mengucapkan kalimat yang buruk, kata-kata yang buruk, dikatakan kata Rasulullah SAW, faqad kharaqa sitrallah, dia sudah merobek tabir Allah. Itu orang yang mengucapkan ya perkataan yang buruk. Apalagi kalau dia mengucapkan anta kafir, maka faqad kafara ahaduhuma, berarti kufurlah salah satu dari keduanya. Hadis ini ya adalah hadis yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa hati-hati dengan orang yang suka berbicara dengan perkataan yang tidak benar. Kenapa? Karena bisa jadi karena perkataannya inilah kemudian dia menjadi orang yang terjatuh ke dalam perkataan yang lebih besar karena dia mengatakan anta kafir. Kamu adalah orang kafir. Jangan sampai mengucapkan kalimat ini, karena apabila kalimat ini diucapkan maka pasti akan mengenai salah satu dari keduanya. Pasti akan mengenai salah satu dari kedua. Barakallahu. Selesai, alhamdulillah, pembahasan dari bab yang ke-202 tentang sibabul muslim fusuq. Bab mencela sesama muslim adalah perbuatan kefasik. Adapun hadis yang ke-425 tadi adalah hadis yang derajatnya hasan. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi barakallahu, barangkali ada pertanyaan dulu sebelum saya teruskan. Dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan dengan bab yang ke-203. Baik, kalau tidak ada ya, kita teruskan lagi. Ini karena kita sifatnya pembahasan kitab ya, dan juga hadisnya bervariasi, ada yang banyak, ada sedikit. Barakallahu hadis bab yang ke-203, di sini isinya 2 hadis. Yaitu babu man lam yuwajihin nasa bikalami. Berikutnya adalah bab tentang orang yang tidak menghadap kepada manusia dengan perkataannya. Bagaimana orang yang tidak mau menghadapkan wajahnya kepada manusia ya pada saat dia berkata. Oleh Al-Imam Al-Bukhari Ta'ala, hadis ke-436. Hadis ini adalah hadis yang sahih, terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh Al-Imam Al-Bukhari Ta'ala, hadatsana Umar bin Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mash qala hadatsana Muslimun an Masruq qala qalat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, sona'an Nabi SAW syai'an. Nabi SAW telah membuat sesuatu.
rakhasa fihi, lalu beliau ya memurahkannya, merukhsahkannya, memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Fatanajjaha anhu qaumun, lalu satu kaum menjauhinya. Jadi Rasulullah SAW membuat sesuatu seperti itu, namun kaum yang lain menjauhinya. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu, hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu. Fa khataba, maka Nabi pun berkhutbah. Fa hamidallaha, lalu dia memuji Allah. Wa summa qala, kemudian beliau bersabda, ma balu aqwam, ada apa gerangan dengan kaum-kaum yatanajahuna an syai'i asna'uhu, yang dia menjauhi sesuatu yang aku perbuat. Maksudnya kalau aku memperbuat sesuatu berarti sesuatu ini boleh kamu perbuat. Kamu jangan ragu-ragu untuk melakukannya karena aku pun sudah melakukannya. Kamu jangan punya kesulitan, kesepitan, kesesakan dada karena yakni kamu tidak suka dengan sesuatu yang Rasul perbuat. Kata beliau, ma balu aqwamin yatanazzawuna 'an syai'in asna'un. Ya, ada apa gerangan dengan kaum-kaum yang mereka menjauhi sesuatu yang aku perbuat. Wa wallahi, demi Allah, inilah a'lamuhum billah. Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dibandingkan mereka. Wa asyaduhum lahu khasyatan. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan mereka. Aku yang paling tahu tentang Allah melakukannya. Aku yang paling takut kepada Allah juga aku melakukannya. Kenapa kamu enggak mau melakukannya? Ini dalil jamaah sekalian. Bahwa jangankan di zaman sekarang, di zaman dahulu pun ada orang-orang yang memang kerjaannya begitu. Pragmatis. Apa namanya? Ekspresinya berlebihan. Dulu pernah kejadian, ada di antara mereka 3 orang. Sudah tahu Rasul menikah, kata mereka, saya tidak akan menikah. Bahkan saya akan menjauhi wanita. Sudah tahu Rasul tidur dulu, baru tahajud apa. Mereka mengatakan, inilah anamu abadan. Ya, usolillah wala anamu. Saya akan sholat malam dan saya tidak akan tidur. Sudah tahu Rasul itu kalau sebelum sholat malam apa dulu? Tidur dulu. Dia nggak mau. Begitu. Dia nggak mau tidur dulu. Ya. Dia malah tidur dulu. Dia tidak mau tidur dulu. Kemudian ketika Rasulullah SAW ya, yakni berpuasa, hari puasa sehari tidak, atau puasa Senin Kamis, mereka malah merasa kurang cukup. Ini asmudahra wala uftir. Ini asmudahra abadan wala uftir. Saya akan puasa sepanjang masa dan tidak akan buka-buka. Sedangkan Rasul, kata beliau, ini asum wa ini uftir. Saya terkadang puasa, saya pun terkadang tidak berpuasa. Artinya Rasulullah SAW itu terkadang berpuasa, terkadang tidak berpuasa. Ini malah, wah ini kurang hebat ini amalannya. Makanya Rasul bersabda, ma balu aqwam, ada apa gerangan dengan kaum-kaum ini? Yatanajahuna bi'ani syai'i asna'u. Mereka menjauhi, mereka menghindari perbuatan yang aku sendiri melakukannya. Wallahi inilah a'lamuhum billah wa asyaduhum lahu khasyah.
Demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan aku adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan keterangan ini bahwa ketika mereka ijtanabu wa bata'adu, ketika mereka menjauhi, ketika mereka menghindari seperti itu, maka Nabi mengatakan ma balu aqwamin yatanajawuna 'ani syai'i asna'uhu wa wallahi inni la a'lamuhum billah wa la ashaduhum ya lahu khasyah. Faedah dari hadis ini adalah fi al-asu asyadid al-iqtida bin Nabi SAW. Di dalam hadis tersebut ada anjuran yang amat sangat supaya kita meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai macam keadaan. Waja'alahu uswatan hasan, dan menjadikannya teladan yang baik. Wa damma mukhalafat Nabi SAW, dan mencela menyelisih Nabi SAW. Wa khatar al-ibti'ada an ittibai SAW, dan juga menjelaskan bahayanya, yakni berbahayanya menjauhi dari mengikuti sunnah Nabi SAW. Di annahu la tariqa a'dalu wa ahsanu min tariqi an-Nabi SAW. Karena tidak ada jalan yang lebih adil dan tidak ada jalan yang lebih bagus, yang lebih baik dari jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, faedah dari hadis tadi adalah ikhtiyaru husnil mau'izah, yakni berupaya untuk memberikan nasihat yang baik. Wa talattuf bil inkari alal munkar, juga diupayakan bersikap lembut bil inkari alal munkar, di dalam mengingkari kemunkar. Jadi kita harus bersikap lembut di dalam mengingkari kemunkaran. Wa talattuf bil inkari alal munkar. Dan tadi dalam babnya adalah bab orang yang mengarahkan kepada orang yang tidak mau, yakni menghadapkan wajahnya, tidak mau mengarahkan orang-orang bikalami dengan perkataannya. Maka babu man lam yuwajihin nas, bab tentang orang yang tidak mengarahkan manusia bikalami dengan perkataannya. Dan ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian beliau berkata-kata kepada mereka, mengarahkan perkataannya kepada manusia dan mengarahkannya, dan tentu saja tidak boleh orang yang tidak mengarahkan perkataannya kepada manusia, orang yang yakni perkataannya tidak memberikan faedah bagi orang lain. Kita harus berupaya untuk memberikan keteladanan dan juga bagaimana caranya supaya kita dapat memberikan faedah kepada orang lain dan orang bisa mengambil manfaat nasihat dari apa yang kita nasihatkan. Selanjutnya hadis yang ke-437. Hadatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala hadatsana Hamad bin Zaid an Salamin dari Salam al-Alabi an Anas bin qala dari Anas bin Malik beliau berkata, kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yuwajihu ar-rajula, jarang memberikan arahan kepada orang bisyai'in, dengan sesuatu yakrahu yang orang tersebut tidak suka. Dakhala alaihi yaman rajul, pada satu hari ada seorang pria datang kepada Nabi, wa alaihi asaru sufra, dan di sana ada asaru sufra, yaitu bekas warna kuning. Kalimatnya asaru sufra. Kemudian
Falamma qama, maka ketika dia berdiri, qala li ashabihi, maka dia berkata kepada para sahabatnya, lau ghayyara aw naza'a, seandainya dia merubah atau mencabut hadis sufrah, yaitu warna kuning ini. Nah, Nabi SAW ya jarang mengarahkan orang dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Maka pernah pada satu hari ada seorang pria datang kepadanya dan dia menggunakan asar sufrah. Maka setelah dia berdiri dan pergi, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, lau ghayyara, seandainya dia mau merubah, au naza'a, atau dia mau mencabut, menghilangkan hadhihi sufrata, warna kuning. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak langsung memberikan nasihat dengan nasihat yang keras, tidak. Maka dengan keterangan ini, dengan penjelasan ini, jelas bagi kita bahwa hendaklah kita sebisa mungkin memberikan nasihat kepada orang lain dengan selembut-lembut. Sehingga orang lain ketika kita nasihati, dia tidak merasa terpukul. Dia tidak merasa terpukul, dia tidak merasa tidak enak. Seperti itu. Ketika kita memberikan saran, memberikan nasihat. Demikian barangkali cukup penjelasannya. Kembali dibuka tanya jawab, silakan barangkali ada pertanyaan. Tafadhol man yas'al, silakan siapa yang akan bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Barakallahu jemaah sekalian, salat malam 11 rakaat itu adalah salat malam yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Maka apabila ada orang yang melaksanakan salat malam kurang dari itu, boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Para ulama kita membolehkan. Kita boleh melaksanakan 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, ya, 9 rakaat boleh. Sesuai dengan peluang dan kemungkinannya. Yang penting di waktu malam kita melaksanakan ibadah. Begitu. Bagaimana kalau cuma 3 rakaat? Tidak apa-apa. Tidak mengapa orang melaksanakan sholat malam walaupun cuma 3 rakaat saja. Tidak apa-apa dan itu dibolehkan. Kenapa demikian? Karena sholat malam itu tidak harus apa? Tidak harus 11, tidak harus. Cuma kalau pengen banyak bisa 11, bahkan juga bisa 13, yaitu 2 rakaatnya namanya khofifatain. Kalau sholatnya sholat tahajud. Sholat khofifatain adalah sholat yang 2 rakaat yang ringan. Dan itu dibenarkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Ya. Ya.
Kalau sholat malam sebelum tidur ya. Umpamanya berapa rakaat, Pak? 3 umpamanya. Iya, tapi sudah witirnya berarti. Boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa. Umpamanya sebelum tidur sholat witir. Sholat witirnya berapa rakaat? 11. Banyak ya sholat witirnya 11 rakaat. Berarti 11 rakaat langsung begitu. Kalau 8 sama 3 yang 8-nya apa? Bukan. Kalau yang 8 itu bukan witir, Pak. Itu namanya sholat tusab'i, sholat genap. Berarti witirnya yang 3. Kalau umpamanya kita sholatnya 8 rakaat, terus kemudian 3, maka yang 8-nya itu adalah sholat tusab'i, sholat genap. Dan yang 3-nya adalah sholatul witri, sholat witir. Kan ada wal fajr, walayalin asr, wasyaf'i, wal watar. Demi yang genap dan yang ganjil. Itu namanya sholat genap. Sholat witir dan sholat genap disatukan disebutnya sholat tahajud. Atau qiyamul lail, sholat malam. Begitu. Kalau umpamanya kita menyebutkan yang 3 rakaatnya adalah sholat malam, tidak apa-apa. Atau yang 8-nya sholat malam, tidak apa-apa. Yang 8-nya kalau malam umpamanya sholat tahajud, tidak apa-apa. Begitu. Jadi qiyamul lail, sholat malam itu ada sholatul witri, sholat witir, dan ada sholatul syaf'i, sholat genap. Digabungkan namanya qiyamul lail. Walaupun terkadang orang ada yang nyebutkan, saya qiyamul lailnya 8, witirnya 3, enggak apa-apa. Memang witir suka punya nama khusus. Sholat genapnya suka disandarkan sebagai sholat qiyamul lail, sholat malam. Atau sholat tahajud 8 rakaat ditambah dengan witirnya 3, enggak apa-apa. Kalau Bapak pengen melaksanakan sholat witir 11 rakaat, caranya adalah dari awal sampai akhir tidak berhenti. Kecuali duduk di rakaat yang ke-10 dan duduk di rakaat yang ke-11. Begitu caranya. Itu kalau niatnya sholat witir. Bisa dipahami? Begitu. Dua-dua itu berarti sholat genap, bukan sholat witir. Yang 2 4 rakaat 4 kali itu sholatnya sholat genap, bukan sholat witir. Baik. Cukup saya kira, insya Allah semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.